Wanita ini benar-benar tak baik. Suaminya bilang dia ingin punya anak. Tidak diduga bahwa dia ingin melahirkan anak untuk atasannya. Untuk menipu suaminya. Kalau begitu setelah kamu selesai denganku, lakukan lagi dengan suamiku ya. Setelah tidur dengan Kazumasa, dia kembali ke rumah. Berpura-pura menjadi orang yang tampak lelah yang baru saja bekerja lembur. Dan suaminya baru saja melihat pakaiannya. Dia mulai ragu dalam hatinya. Noburu bertanya apa yang dia lakukan hari ini. Aiko bilang dia pergi ke bar bersama teman-temannya. Tatapan Aiko sengaja menghindari Noburu. Noburu juga menyadari ada yang tidak beres. Tapi sangat cepat. Aiko mulai mengucapkan kata-kata manis untuk menghiburnya. Noburu sekali lagi dibuat gila olehnya. Saat mereka bersiap untuk melakukan hubungan intim. Noburu ingin melangkah lebih jauh untuk meningkatkan cinta antara suami dan istri. Tapi dihentikan oleh Aiko, yang sudah makan kenyang, di luar. Menolak dengan dingin. Aiko berbaring di tempat tidur. Bahkan berjemur dalam kehangatan bekerja dengan Kazumasa. Dan juga memposting di media sosial foto kalung yang diberikan Kazumasa padanya. Bahkan membual bahwa suami dan pacarnya. Semuanya adalah cowok berkualitas tinggi. Sangat cepat, ada lebih dari 20.000 pengikut. Dan Noburu melihat istrinya berbaring di tempat tidur. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak enak. Ini adalah pertama kalinya dia menolaknya. Sejak mereka berdua menikah. Aiko adalah seseorang yang selalu tidak puas. Jadi dia berbicara padanya seolah-olah dia sedang menyelidiki. Kita sudah lama menikah. Haruskah kita punya anak? Aiko langsung menolak dengan serius. Mengatakan bahwa setiap hari dia harus bekerja keras di luar. Bagaimana dia bisa punya waktu dan pikiran untuk membesarkan anak? Noburu buru-buru menolak. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu egois. Keesokan harinya, Aiko membawa pikiran Noburu tentang menginginkan ada anak memberitahu Kazumasa. Dan aku tidak menyangka mereka berdua mengatakan hal menjijikkan seperti itu. Aiko juga menginginkan anak kan? Anakku. Apa yang kamu katakan? Kalau begitu setelah kamu selesai denganku, lakukan lagi dengan suamiku. Jadi mereka memutuskan. Di hari ulang tahun Aiko. Membuat hal itu. Aiko berdandan dengan cantik sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Noburu keluar sambil berkata. Bukankah hari ini hari Sabtu? Harus merayakan ulang tahun kamu juga ya? Aiko mengatakan bahwa perusahaan harus bekerja lembur secara tak terduga. Dia akan mencoba untuk pulang secepat mungkin. Sebelum meninggalkan rumah, dia juga memberi kata manis kepada Noburu. Tunggu sampai aku pulang, ayo kita lakukan malam ini. Noburu berpikir tidak mungkin keluar. Lalu buat kue ulang tahun. Benar saja, mereka sudah mulai lembur di hotel. Cinta intim yang penuh gairah. Adapun Noburu, dia mencoba yang terbaik untuk membuat kue untuk istrinya. Cepat sudah sampai malam. Aiko pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Noburu menyambutnya dengan wajah bahagia. Dan dia tampak tidak bahagia. Tapi dia memikirkan rencananya kemarin. Tiba-tiba bersemangat. Saat Noburu hendak mendapatkan kondom. Dihentikan oleh Aiko. Pada saat yang sama mengatakan bukankah suaminya ingin punya anak. Ketika dua orang bersiap untuk memulai pertukaran emosional yang lebih dalam. Lalu tiba-tiba Noburu mencium bau tembakau di badan Aiko. Dan apa hasilnya sudah jelas. Aku minta maaf. Noburu meminta maaf dan berbaring di samping. Aiko sepertinya sedang menghibur Noburu. Tapi di dalam hatinya, dia menyalahkannya karena memutuskan hubungan seperti itu di saat yang penting. Audit Summary. Solidity source code is low risk severity. Smart contract has an active ownership, it's mean the contract is not renounced. Important owner privilege, update buy, sell, and transfer fees. Smart contract owner has multiple right contract privileges. Dia bilang dia punya urusan untuk didiskusikan. Jadi dia pergi ke ruang tamu. Kazumasa mengirim pesan menanyakan apakah dia menyelesaikan rencananya. Dan sekarang, istri Kazumasa memeriksa riwayat pesan suaminya. Wanita pernah berubah menjadi buruk. Benar-benar tidak kalah dengan laki-laki. Lihat dia jelas sedang bekerja. Tapi dengan atasannya. SMS bola-bali untuk membicarakan tentang pergi ke hotel bersama setelah bekerja. Seperti yang diharapkan, suaminya.
Menerima pesan teks bahwa dia harus bekerja lembur. Bau rokok di tubuhnya semalam belum teratasi. Apalagi yang ingin dia lakukan hari ini? Noburu mengira dia ingin memeriksanya secara langsung. Tapi takut dia akan membuatnya marah. Tapi kemudian dia tidak sengaja melihat file yang Aiko lupakan di atas meja. Itu benar, dia hanya pergi untuk memberikan file itu kepada istrinya. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Setelah mencapai bagian bawah gedung kantor istrinya, secara kebetulan, dia bertemu dengan rekan Aiko. Dari rekan ini dia tahu, Aiko pulang kerja lebih awal. Ini semakin meningkatkan kecurigaan Noburu. Noburu memberitahu teman-temannya tentang situasi istrinya. Temanmu segera mengetahuinya. Akun media sosial Aiko. Di dalam ada semua perasaan antara dia dan Kazumasa. Noburu setelah kembali ke rumah, dia menyatakan niatnya untuk memeriksa istrinya. Bertanya padanya apakah dia tidak punya waktu lembur. Apakah dia melakukan perzinahan? Aiko dengan tegas menyangkal ini. Kemampuan akting langsung dimaksimalkan. Kamu terlalu berlebihan ya. Tanpa diduga, kamu mencurigaiku berselingkuh. Juga mengatakan bahwa terakhir kali tidak berhasil sampai akhir. Aku juga agak kaget. Aku pikir kamu sudah selingkuh. Saya harus mengakui bahwa Aiko benar-benar seorang artis yang hebat. Lalu katakan lagi, fakta bahwa dia mengatakan dia berselingkuh. Dia bisa memaafkannya untuk sementara. Adapun Noburu, tenggorokannya sangat tersumbat sehingga dia tidak bisa berbicara. Aiko bahkan tidak malu untuk mengatakan bahwa, apakah kamu masih ingin memiliki hubungan romantis hari ini? Noburu harus mengatakan bahwa dia tidak enak badan hari ini. Hari itu, Noburu memutuskan untuk mengikuti Aiko. Pada titik ini Aiko mengeluarkan sebotol minuman energi dan minum sehabisnya. Apa yang harus dilakukan dengan energi tambahan saat ini? Lihat lebih banyak barang yang dia bawa di tangannya. Hati Noburu semakin gelisah. Pada saat ini Kazumasa muncul. Aiko memeluknya dengan erat dan berjalan ke hotel bersama. Noburu ketakutan. Sulit dipercaya. Sekarang dia ingat kata-kata temannya. Ingatlah untuk mengambil foto untuk bukti. Jadi dia menyalakan telepon. Melihat foto yang diambil dengan Aiko. Pada akhirnya, masih tidak ada pengambilan gambar. Kemudian istri Kazumasa menemukannya. Katakan bahwa istri Noburu dan suaminya sedang berselingkuh. Ini adalah bukti riwayat percakapan mereka. Noburu melihat kata-kata itu. Dia bahkan tidak ingin lihat lagi. Saat ini, dia masih di bawah ilusi. Aiko akan bisa berubah pikiran. Dia kembali ke rumah. Merasa tidak enak badan dan berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya terasa sangat lelah. Pada saat ini, Aiko pergi ke hotel dan kembali ke rumah. Dia masih menyalahkannya karena tidak memasak nasi. Jadi dia mengambil sebotol air masih belum habis dan memberikannya padanya. Noburu melihat botol air. Sepertinya melihat mereka berdua bersama lagi. Noburu menoleh ke sisi dinding. Aiko menegurnya bahwa, mengapa tidak merawat diri sendiri dengan baik? Dia memiliki perjalanan bisnis penting minggu depan. Jangan menulari dia. Sekarang Noburu akhirnya melihat wajah aslinya. Bagaimana dia akan membuat pilihan?